Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada part yang ketiga pertemuan ini, insyaallah kita masih membahas seputar persiapan yang harus kita miliki untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan kita sudah membahas dua poin. Yang pertama, persiapan iman dalam hal meluruskan niat kita. Kemudian yang kedua, persiapan hati, yang kemudian disusul dengan pelaksanaan taubat sebelum datang Ramadan. Dan yang ketiga, insyaallah kita akan membahas persiapan ilmu, artinya pemahaman fikih yang memang harus kita pelajari dan harus kita pahami dalam hal bagaimana kita berpuasa agar puasa kita mendapatkan keberkahan dan insyaallah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, ayah, bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa sesungguhnya banyak orang di saat datang bulan suci Ramadan, mereka berpuasa dengan penuh antusias dan penuh semangat. Namun tidak sedikit dari kebanyakan orang itu puasanya menjadi gugur atau berkurang nilai puasanya oleh karena ketidaktahuan dia dalam memahami konsep puasa yang diajarkan oleh syariat ajaran agama kita. Maka Islam adalah agama ilmu. Setiap ibadah itu tidak sah dan tidak bernilai tanpa ilmu yang benar. Maka para ulama menegaskan kepada diri kita, ibadah tanpa ilmu itu lebih dekat kepada kesia-siaan daripada ketaatan. Di dalam Quran, tepatnya pada Quran surat Muhammad ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada diri kita dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang benar disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat di atas, Allah memerintahkan kita mengetahui ilmu sebelum amal. Lalu pada Quran surat Az-Zumar ayat ke-9, Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Maka puasa orang berilmu dengan tidak memiliki ilmu berkaitan dengan puasa itu tentu berbeda. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita, sesungguhnya ilmu itu adalah pemimpin amal dan amal adalah pengikut ilmu. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan pahamkan untuknya agama. Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Makna hadis ini memberikan informasi kepada kita tentang fikih. Artinya pemahaman adalah tanda cinta Allah. Orang yang tidak mau belajar agama terancam kehilangan kebaikan. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan kepada diri kita, sesungguhnya hadis ini menunjukkan keutamaan menuntut ilmu syar'i. Lalu Imam Al-Ghazali menyampaikan kepada kita berapa banyak orang yang puasa rusaknya
sementara ia tidak menyadari tentang kerusakan puasanya karena tidak memiliki ilmu dalam pelaksanaan puasa itu. Ilmu menjaga puasa dari kebinasaan, menurut penjelasan beliau. Sedangkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan kepada kita, amal tanpa ilmu ibarat berjalan tanpa cahaya. Dan Imam Malik juga menyampaikan kepada kita, ilmu didahulukan sebelum berkata dan beramal. Hadirin kaum muslimin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Ilmu fikih puasa yang wajib dipersiapkan, diantaranya yang pertama rukun puasa. Ya, disepakati ulama rukun puasa itu meliputi niat yang pertama. Kemudian yang kedua, menahan diri dari pembatalan puasa sejak fajar hingga terbenam matahari. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 187 Allah tegaskan, makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Maksudnya fajar. Lalu pembatal puasa, ijma ulama menyampaikan: 1. Makan dan minum secara sengaja. 2. Hubungan suami istri di siang hari meski halal. 3. Muntah dengan sengaja. 4. Datang haid atau nifas. 5. Murtad. Dan ini na'udzubillahi min dzalik. Dan hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita, barang siapa lupa lalu makan atau minum, maka puasanya tetap sah. Ini bukti pentingnya ilmu agar tidak salah dalam pemahaman pelaksanaan ibadah puasa. Kalau kita tidak memiliki ilmu, maka kita anggap batal dalam proses makan atau minum ketika kita lupa. Tapi karena kita sudah belajar, maka ketika seseorang itu dalam hal dia berpuasa, kemudian di satu waktu dia lupa makan dan minum, kemudian dia ingat bahwa dia sedang berpuasa, diperintahkan untuk melanjutkan ibadah puasanya karena puasanya tetap sah dan ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ada puasa menurut ulama 4 mazhab. Itu yang pertama menjaga lisan, yang kedua menjaga pandangan, yang keempat menjauhkan diri kita daripada dusta dan ghibah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menjelaskan, jika seseorang tidak meninggalkan perkataan dusta, Allah tidak butuh puasa yang dia lakukan. Lalu pandangan madhab Hanafi menyampaikan kepada kita, menjaga perkara syubhat adalah merupakan sebuah keharusan yang kita harus lakukan ketika dalam kondisi ibadah puasa. Memperbanyak zikir dan tilawah ketika kita dalam kondisi ibadah puasa. Sedangkan Imam Abu Hanifah menyampaikan kepada kita, puasa itu adalah merupakan amanah, dan amanah itu bisa dijaga dengan ilmu. Lalu madhab Maliki menyampaikan kepada kita, sangat menekankan tentang adab. Lalu makruh perdebatan dan pembicaraan yang dilakukan dengan sia-sia. Sedangkan Imam Malik menyampaikan kepada kita, beliau menekankan belajar fikih puasa secara detail, memperhatikan sah dan batalnya puasa. Lalu Imam Asy-Syafi'i menyampaikan tidak sah ibadah tanpa ilmu. Madhab Hambali menekankan kesempurnaan puasa secara lahiriah dan batiniah, menjaga dosa dari hati yang selalu senantiasa gampang tergoda. Lalu Ibnu Qudamah menjelaskan kepada kita bahwa puasa itu adalah meninggalkan yang halal agar mudah meninggalkan yang haram. Dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1-3 Allah tegaskan, Lailatul Qadar itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu pada hadis riwayat Bukhari Muslim disampaikan kepada kita, barang siapa menghidupkan Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka dia akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu, seseorang tidak akan pernah bisa melewatkan malam paling mulia tersebut. Lalu jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, keutamaan orang yang memahami fikih puasa
Di antaranya yang pertama, puasanya pasti akan insya Allah sah dan diterima. Yang kedua, ia terhindar dari kesalahan fatal dalam berpuasa. Yang ketiga, ibadahnya lebih khusyuk. Yang keempat, lebih mudah meraih Lailatul Qadar. Yang kelima, pahalanya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menjadi teladan di masyarakat. Bahkan yang ketujuh, ia termasuk orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada Quran surat Al-Mujadilah ayat ke-11 Allah tegaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Maka jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita berusaha untuk bagaimana caranya kita bisa memahami fikih puasa dengan sebaik mungkin. Karena ia adalah merupakan syarat yang tidak boleh kita sia-siakan. Syarat yang tidak boleh kita sepelehkan. Karena bisa jadi kita berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi tidak mendapatkan hasil daripada puasa itu oleh karena kita kurang paham bagaimana cara berpuasa yang baik menurut syariat ajaran agama kita. Sebagai penutup, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, puasa itu bukan hanya soal kuat menahan lapar. Puasa itu bukan hanya sekedar mampu menahan syahwat. Akan tetapi puasa itu adalah benar dalam konteks melaksanakan ibadah yang kemudian bisa memberikan pengaruh positif kepada diri kita. Maka ilmu menjaga puasa dari kesia-siaan adalah dengan mempelajari fikih puasa, agar puasa kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah selalu senantiasa membimbing kita agar kita mau berusaha untuk memahami bagaimana konsep puasa yang benar sesuai dengan syariat ajaran agama kita. Dan insya Allah kita akan lebih detail menjelaskan permasalahan ini pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.